Hai, selamat datang di edisi Dongeng Film. Sebelum saya mendongengkan kalian sebuah cerita film, sekedar info agar Anda mendapatkan notifikasi setiap saya upload video. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, karena subscribe itu gretong alias gratis. Terima kasih. Cerita dongeng ini mengisahkan tentang zombie yang tidak tahu jati dirinya. Zombie ini diperankan oleh seorang pria bernama Choi Jin Hyuk. Jadi kita namai saja dia zombie Choi ya. Di awal scene kita diperlihatkan zombie Choi menggigit seorang wanita. Wanita tersebut adalah Gong Sun Ji, diperankan oleh Park Jo Hyun. Sun Ji sendiri ialah seorang reporter acara TV bernama 70 Minutes. Kembali di awal cerita ini diperlihatkan sekelompok orang sedang membuang limbah medis. Cairan limbah tersebut membuat tanaman yang mengenainya menjadi layu seketika. Besok paginya terdapat berita tentang penangkapan dua pekerja rumah sakit hewan. Mereka ditangkap karena mengubur 100 ton sampah medis secara ilegal di Gunung Chowol Doong Gangrim. Kini direktur rumah sakit tersebut dicari polisi. Kemudian berita kedua mengenai tentang kasus penculikan dan pembunuhan bernama Sinterklas yang masih belum ada kejelasan selama 6 bulan terakhir. Ternyata reporter Sonji yang saat ini sedang berusaha menggali kasus Sinterklas tersebut, yakni kasus tentang menghilangnya seorang gadis kecil bernama Kim So-ri. Hingga sekarang belum ada kejelasan siapa pelakunya. Di scene berikutnya terlihat Sonji dan kawannya yang tidak diketahui namanya yang biasa dipanggil dengan sebutan produser. Mereka sedang memata-matai rumah seseorang yang mana saat dia merekam rumah itu, tiba-tiba HP-nya berbunyi. Dan tidak sengaja HP-nya terjatuh ke halaman orang tersebut, yang membuat pria pemilik rumah tersebut keluar dan mengambil HP Sunji, lalu mengangkat teleponnya. Saat didengar, ternyata orang yang menelpon berbicara tentang bahwa Sunji adalah seorang wartawan. Sontak membuat pria tersebut kaget. Sunji langsung merebut HP-nya lalu berlari bersama kawannya. Lantas pria tersebut menyuruh anjingnya mengejar mereka berdua. Mereka pun berlari dan bersembunyi. Sunji pun ketahuan tempat persembunyiannya oleh anjing tersebut. Ya pantaslah ketahuan orang sembunyi di balik ember. Sunji kayak nggak ada tempat persembunyian lain deh. Jaket Sunji pun ditarik oleh anjing tersebut. Kemudian datanglah Do Hyun. Do Hyun sendiri adalah seorang detektif yang biasa dipanggil dengan sebutan detektif Cha. Do Hyun membujuk anjing tersebut hingga anjing itu luluh dan tidak mengganggu Sunji lagi. Detektif Cha datang membawa pria pemilik rumah tadi yang mempunyai anjing tersebut. Sunji langsung menuduh pria tersebut ialah si Sinterklas yang telah menculik gadis kecil yang bernama Kim So-ri. Sunji sangat yakin bahwa pria tersebut adalah pelakunya, dikarenakan bekas luka di wajah pria tersebut dan tahi lalat di samping bibirnya yang sangat mirip dengan sketsa pelaku. Dan ternyata Sunji salah orang. Detektif Cha mengatakan bahwa pria tersebut berada di luar kota saat kejadian itu terjadi. Jadi pria tersebut bukan si Sinterklas, tapi pria tersebut seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Pria tersebut mengelak karena bukan dia yang mengajak anak-anak tersebut ke rumahnya, tetapi anak-anak tersebut datang sendiri ke rumahnya untuk melihat anjing-anjingnya. Lantas Sunji emosi langsung menendang Anu, si pria, dan meninju wajahnya hingga pria tersebut KO. Sunji sendiri adalah tipe gadis yang selalu ikut campur urusan orang lain karena tidak tahan ketika melihat ketidakadilan. Karena itu, Sunji selalu berusaha menangkap penjahat dengan cara-cara yang gegabah. Akibatnya, Sunji sering dituntut karena menyerang orang lain atas tuduhan palsu seperti kejadian tadi. Lanjut di scene berikutnya, terdapat zombie Choi yang berada di balik tumpukan sampah di tempat pembuangan sampah yang berada di tengah hutan. Zombie Choi terbangun karena seekor gagak menghampirinya. Dia pun berdiri lalu mengambil sekotak rokok yang berada di sakunya, lalu menyalakan sebatang rokok dan menghisap rokok tersebut.
Dia pun merasa aneh karena saat dia menghisap rokok, keluar asap di balik perutnya. Ternyata di perutnya terdapat luka bolong, sehingga asap tersebut keluar melalui situ. Dia jadi bingung dengan dirinya tentang luka apa yang ada di perutnya dan kenapa kulitnya membiru. Spontan dia menjatuhkan rokoknya dan jatuh tepat di atas kakinya, dan dia tidak merasakan sakit apapun meskipun kakinya tersulut api rokok. Saat dia melihat ke bawah, dia mendapati sebuah cermin dan dia pun mengambil cermin tersebut dan melihat wajahnya. Dia pun terkaget melihat wajahnya yang sudah pucat membiru, dan dia pun tambah merasa kaget karena tidak bisa bicara dan hanya mengeluarkan suara yang aneh. Dia menyusuri hutan sambil berkata dalam hati bahwa dia tidak mengingat apapun, siapa dirinya, kenapa dia berada di sini, dan kemana dia harus pergi. Sepertinya dia butuh peta. Saat berjalan, dia merasakan kelaparan. Saat itu juga ada seekor kelinci berlari-lari di sampingnya. Dia pun ingin menangkap kelinci tersebut, tetapi saat akan menangkap kelinci tersebut, dia jatuh pingsan dan matanya berubah menjadi sarenggan. Saat dia terbangun, dia kaget melihat tangannya penuh dengan darah, dan kelinci yang tadi dia ingin tangkap telah tercabik-cabik. Ternyata dia telah memakan kelinci tersebut, tetapi dia tidak sadar akan hal itu. Saat itu juga dia tersadar bahwa dia bukan lagi seorang manusia. Dia pun memutuskan untuk bunuh diri dengan meloncat dari tebing. Di saat dia meloncat dan terjatuh ke bawah tebing, dia ternyata tidak mati. Dan dia pun sadar akan hal itu dan mengetahui dirinya ialah zombie. Lanjut di scene berikutnya. Sunji yang mencari HP-nya tersadar bahwa HP-nya tertinggal di jaket yang berada di sekitar rumah tempat dia dikejar anjing waktu lalu. Dia pun berinisiatif untuk kembali ke sana mencari handphonenya. Akan tetapi, zombie Choi ternyata berada di sana juga, dan naasnya jaketnya telah dipakai oleh si zombie Choi. Karena zombie Choi merasa sangat kotor dan bau amis, akhirnya zombie Choi memakai jaket yang ia temukan tersebut. Sunji melihat zombie Choi telah memakai jaketnya, tetapi Sunji tidak tahu kalau zombie Choi adalah zombie. Sunji memanggil zombie Choi, ingin meminta jaket tersebut, tetapi zombie Choi hanya terdiam. Zombie Choi ingin kabur, tetapi kakinya sangat lambat, dan Sunji pun menghampiri zombie Choi dan mengatakan, "Ambil saja jaketnya, tapi aku ingin minta handphone yang berada di saku jaket tersebut." Karena zombie Choi hanya terdiam, Sunji pun mengambil sendiri handphonenya. Saat Sunji mengambil handphonenya di saku jaket yang dipakai si zombie Choi mencium aroma manis dari kepala Sunji dan ingin memakan kepala Sunji. Tetapi HP Sunji berbunyi sehingga zombie Choi mengurungkan niatnya untuk memakan Sunji. Karena Sunji kasihan melihat zombie Choi yang tidak pakai sepatu dan tampangnya auk-aukan, Sunji pun memberikan uang kepada zombie Choi, lalu mengatakan kepada zombie Choi untuk mengurangi candu alkohol alias mabok-mabokan Amer. Sunji mengira bahwa si zombie Choi adalah pemuda yang suka mabuk-mabukan. Karena zombie Choi tidak mengambil uang yang diberikan Sunji, akhirnya Sunji menaruhnya di saku jaket yang dikenakan zombie Choi. Lalu Sunji pun pergi meninggalkan zombie Choi. Di scene berikutnya terlihat Sunji dan sahabatnya sedang duduk di dalam kamarnya, bercerita tentang masalah yang dialami. Karena suara teman Sunji yang sangat besar akhirnya terdengar oleh kakaknya yang garang kayak Kak Rose. Kakaknya pun memarahi Sunji karena ulahnya yang gegabah yang mengakibatkan dia harus bayar uang damai akibat sering memukul dan menuduh orang yang tidak bersalah. Lanjut di scene berikutnya, terdapat zombie Choi yang mencoba untuk mengambil telur burung yang berada di atas pohon dengan cara melemparkan batu. Tetapi karena tubuhnya sangat lemas, batunya tidak dapat mengenai sarang burung tersebut. 3 hari dia tidak makan apapun yang membuatnya sangat-sangat lemas dan jatuh pingsan. Dan seketika matanya berubah lagi menjadi sarenggan.
Saat terbangun, dia kembali dikejutkan dengan tangan yang berlumuran darah, dan ternyata dia telah memakan hewan lagi yang dia tidak sadari saat dia memakannya. Lanjut lagi di scene berikutnya, terlihat zombie Choi ingin mengubah dirinya yang sangat lelet menjadi seperti manusia dengan cara melatih dirinya seperti manusia kembali. Dan dia pun berinisiatif mencuri baju untuk dia kenakan. Tapi naasnya baju yang dia curi adalah baju nenek-nenek. Dan tidak lupa pula dia juga mengambil sepatu nenek-nenek tersebut. Kemudian dia memakai setelan nenek-nenek itu. Selanjutnya dia mencoba untuk berlatih berjalan di atas treadmill. Gak pernah lihat kan zombie fitness? Selain berlatih berjalan, dia pun juga berlatih memakai sumpit dan berlatih berbicara. Setelah berbulan-bulan kemudian dan berganti-ganti musim, akhirnya dia bisa melakukannya dengan mudah sampai dia pandai nge-rap dong. Dan episode 1 pun selesai. Oke, sampai di situ saja episode pertama kali ini. Ditunggu cerita episode keduanya ya. Semoga kalian suka dengan alur cerita yang saya ceritakan. Jika kalian tidak suka, tolong disukai saja dengan cara tekan tombol like dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar saya tidak malas membuat konten dongeng film untuk Anda tonton. Sampai jumpa, gengs.